بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita ketahui bersama, para ulama, orang-orang saleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Azza wa Jalla telah mengangkat orang-orang yang mereka memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Orang-orang yang mereka memiliki ilmu agama, mereka tidaklah sama dengan orang-orang yang mereka jahil, orang-orang yang bodoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mereka mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak akan sama antara orang yang mereka mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui mereka adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Sehingga menghormati para ulama, menghormati orang-orang soleh, ini merupakan perkara yang dianjurkan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, hendaknya engkau menjadi seorang ulama, ataukah seorang penuntut ilmu, ataukah seorang pendengar yang bagus, ataukah orang-orang yang mereka mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima, dikarenakan hal tersebut akan membuat kalian binasa. Sehingga menghormati orang soleh, yaitu dengan mengikuti mereka atas pengikutan mereka kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi SAW, bukan dengan membangun kubur mereka ataukah memperingati hari kematian mereka. Tirau dikatakan mencintai orang soleh adalah ketika meneladani kiban orang solehnya ketika mereka dahulu hidup di muka bumi. Sehingga para ulama mereka menyebutkan, adapun keadaan manusia di dalam menyikapi orang-orang soleh itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh, orang-orang yang hulu terhadap para salihin. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlebih-lebihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada agama kalian. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian memujiku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka memuji Isa bin Maryam. Isa bin Maryam dikatakan oleh orang Nasara sebagai anak Allah. Maka ini merupakan bentuk berlebih-lebihan kepada seseorang. Sehingga Islam melarang hal tersebut. Namun sangat disayangkan, ada sebagian kaum muslimin yang mereka dalam mengangkat seorang yang dikatakan sebagai ulama itu dengan pengangkatan yang luar biasa. Bahkan terkadang mereka menceritakan kisah-kisah aneh untuk mengangkat pamor orang yang dia kagumi tersebut. Dan tuan pernah longgalan sebuah video. Ada seorang syekh yang dia itu berbicara. Dikatakan bahwasanya seorang yang dia itu sudah memiliki kerinduan yang mendalam kepada Nabi SAW, maka diceritakanlah seorang syekh, orang tersebut dia datang ke Madinah. Kemudian dia menziarahi kubur Nabi SAW. Maka pada waktu tersebut, karena orang ini
tinggal jauh dari Madinah, kemudian dia sangat rindu kepada Nabi SAW. Maka ketika tiba di depan kubur Nabi, maka Rasulullah SAW beliau pun mengeluarkan tangan dari kuburnya, kemudian dicium oleh orang tersebut. Yang sangat disayangkan, jamaah percaya akan kisah yang kita sebutkan tadi. Padahal kisah tersebut di dalamnya terdapat kebatilan yang luar biasa. Sekarang orang yang paling mencintai Nabi SAW siapa? Sahabat ataukah hurungan? Tentu sahabat Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat mencintai Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, merupakan pukulan yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat pada saat tersebut. Bahkan Nabi SAW wafat dalam keadaan wadai katrib, maka kerinduan nurian kepada para sahabat Rasul, kerinduan nurian kepada Nabi SAW mantap membekas di hati-hati para sahabat. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, jika beliau hendak tidur, maka beliau selalu teringat dengan Nabi SAW dan para sahabat dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Bahkan terkadang beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan sehingga bisa bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian juga disebutkan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, pada waktu tersebut istrinya menangis, kemudian dikatakan, Al-yawm yawm farah, hari ini merupakan hari yang paling menyenangkan, kata Bilal, dalam keadaan sakit kerap meninggal ke. Kemudian gekelam lengian, li'anna ghadan alka ahibbah Muhammadan wa sahbah, dikarenakan besok aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Kerinduan yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Namun tidak ada riwayat satupun bahwasanya Nabi SAW untuk menghibur para sahabat, beliau bangkit dari kuburnya, kemudian berbicara dengan para sahabat. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan demikian. Kemudian ada sebagian orang yang dia itu untuk mengangkat pamor orang yang dia kagumi, dia katakan ketika dia berziarah kubur Nabi SAW, Rasulullah SAW beliau mengeluarkan tangan dari kuburnya, kemudian dicium oleh orang tersebut. Maka sungguh ini merupakan sebuah kisah yang dusta, yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk dia mempercayai kisah-kisah yang seperti itu. Nyo keadaan manusia. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, mereka kebalikan dari kelompok yang pertama. Mereka adalah orang yang melecehkan orang soleh, orang yang melecehkan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam hadits kursi akan pengumuman untuk urungan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang dia itu menyakiti waliku, kata Allah Azza wa Jalla, maka aku umumkan peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW telah menegaskan kepada kita dalam hadisnya agar kita menghormati orang soleh, menghormati para ulama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, laisa minna, tidak termasuk dari golonganku orang-orang yang mereka tidak menghormati para ulama. Kemudian orang-orang yang mereka itu tidak menghormati orang tua dan tidak merahmati kepada anak-anak kecil. Dan orang yang paling bejat sikapnya kepada orang soleh, kepada para ulama, mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Sebagaimana kita ketahui bersama, para sahabat Rasulullah SAW adalah pemuka para ulama dari kalangan umat ini. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mencintai para sahabat karena agama ini datang kepada kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu dari tangan para sahabat. Sehingga dalam Islam mencintai para sahabat Rasulullah SAW merupakan akidah dasar dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan orang-orang Syiah, mereka berkeyakinan bahwasanya para sahabat Nabi SAW adalah kafir, adalah orang yang jelek, adalah orang yang membuat kezaliman kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang disebutkan oleh orang-orang Syiah. Sehingga orang Syiah, mereka menyakiti para sahabat Nabi SAW dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka mencela sahabat Rasulullah SAW dan bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Sehingga seorang Muslim jangan tertipu dengan kelompok yang sesat dan menyesatkan ini. Terkadang sebagian orang, tengok kalian,
Naurung memiliki titel yang luar biasa. Namun Syiah dia katakan tidak sesat. Bahkan dikatakan bahawasanya Syiah dengan Sunni itu sama, tidak ada perbezaan. Maka orang lagi rupanya salah kerja ubat. Salah kerja ubat. Kenapa demikian? Karena para ulama kita dari dahulu sampai sekarang mereka mengingatkan kita akan bahayanya kelompok yang satu ini. Meskipun terkadang sebagian tayo tertipu. Kiban tertipu, panena lagi yang dipegah Syiah yang. Syiah yang kau urung yang sama lagi tayo. Maka hati-hati kita telah terjerumus ke dalam taqiyah mereka. Karena orang-orang Syiah mereka memiliki satu keyakinan dalam beragama, yaitu taqiyah. Taqiyah adalah berdusta. Berdusta merupakan perkara yang diperbolehkan di dalam agama mereka. Sehingga di depan kita mungkin mereka memuji sahabat, mengatakan sahabatnya urang malim, urang jeroh dan simsalji. Namun jika kita melihat perbuatan mereka, mereka adalah orang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati-hati dengan taqiyah orang-orang Syiah. Sehingga lum pernah lum kalian saboh potongan video ada seorang ulama Syiah, kemudian ada seorang Syekh Sunni. Jadi mereka berhadapan di televisi. Jadi bukalah sebuah siaran antara Syiah dengan Sunni. Kemudian diputarlah sebuah video. Dalam video tersebut ada seorang ulama Syiah yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang pelacur. Isteri Nabi dikatakan sebagai seorang pelacur oleh ulama Syiah ini. Maka ditanya pendapat oleh ulama Sunni ini kepada Syekh Syiah tersebut yang ada di depannya, bagaimana pendapatmu tentang ulama Syiah ini yang mengatakan Aisyah sebagai pelacur? Maka ulama Syiah ini pun dia berbicara dengan nada datar, lagi hana kejadian sepu, biasa macam. Dia katakan seperti ini, kita tidak diperbolehkan untuk mencela Aisyah, kemudian kita tidak diperbolehkan untuk menghina para sahabat, karena ini adalah perkara yang tidak dianjurkan dalam agama kita, jadi dianjurkan dalam keyakinan kita. Jadi dia berkhabar datar, lagi hana kejadian sepu. Maka Syekh ini memiliki kecerdasan sehingga diteslah orang Syiah tersebut, karena mereka memiliki keyakinan taqiyah, berdusta. Maka pada waktu tersebut ditanyakan oleh Syekh ini kepada pendeta Syiah tersebut, nyona berita tentang salah seorang imam Ma'roni, salah seorang istri imam yang kalian kagumi. Mereka itu memiliki keyakinan 12 imam, dan ini merupakan ajaran yang paling penting yang ada pada diri mereka. Mereka berkeyakinan adanya 12 imam, bahkan sebagian mereka mengatakan 12 imam tersebut bisa mengatur alam semesta. Na'udzubillah, ini merupakan ucapan yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Syekh ini, saya pernah mendengar bahwasanya istri salah seorang imam di antara kalian pernah dimut'ah. Mut'ah yaitu ajaran yang diperbolehkan dalam agama Syiah. Mut'ah yang contoh di nazrul rinang dan nazrul ragam. Kemudian uragam ke mbak rinang, saya menikah dengan engkau. Dijawab oleh perempuan, ya saya terima. Kemudian mereka pun berhubungan badan. Kemudian keesokan hari ataukah 2 hari selanjutnya mereka pun berpisah. Jadi ini namanya mut'ah. Jadi dikatakan oleh Syekh ini, saya mendengar bahwasanya salah seorang imam kalian istrinya pernah dimut'ah. Maka Syekh Syiahnya pun langsung marah. Kemudian dia mengatakan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kami. Ini adalah penghinaan kepada kami. Ini adalah ini yo. Bengih luar biasa. Maka Syekh tersebut pun kemudian mengatakan, engkau lihat wahai jamaah, ketika istri Nabi SAW dikatakan pelacur oleh kawannya, dia dengan nada datar, dia katakan yang hanjut, ini adalah perkara yang terlarang dan semisalnya. Namun ketika salah seorang istri imam mereka dikatakan mut'ah, padahal long cuma lontayang kepada saya cuma bertanya apakah benar ataukah tidak, maka coba lihat kondisi ulama Syiah tersebut. Dia marah dengan kemarahan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan, dikatakan oleh Syekh tersebut, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan seorang muslim hendaknya mereka menjauhi daripada pemikiran sesat dan menyesatkan ini. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Mereka tidak seperti golongan yang pertama yang berlebih-lebihan di dalam memuji orang soleh, dalam mengagungkan orang soleh, dan mereka tidak seperti kelompok yang kedua
yang menghina dan melecehkan orang soleh dan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi kelompok yang ketiga ini. Mungkin hanya ini mentang yang Jilun Tuan sebutkan. Lebih dan kurang lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.